Oke, baik, sudah jam 7.31 ya. Untuk sementara kita hentikan dulu scan barcode-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi prima ya, sehat, tidak kurang suatu apa, dan juga mudah-mudahan semua sudah sarapan ya. Jangan lupa kuliah penting, tapi sarapan juga jauh lebih penting ya, untuk biar Anda menjaga imun ya gitu. Oke, ini pertemuan kita yang keempat ya, setelah kita hari Senin kemarin ya. Oke, saya tampilkan PowerPoint-nya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, udah kelihatan ya. Siap. Oke, pada hari ini kita masuk ke topik hukum Gauss ya. Sebelumnya kemarin kita juga sudah menyinggung terkait flux ya, flux atau definisi flux ya. Definisi flux itu dilambangkan dengan pi besar sini ya, ada pi, kemudian sini integral tertutup ds ya gitu ya kemarin. Gitu. Ini flux namanya. Nah, flux ini definisi flux ini akan kita definisikan dalam suatu hukum yang disebut dengan hukum Gauss ya. Ini sudah ada nih. Jadi kalau ada di full seperti ini ya, ini ada muatan positif, muatan negatif, maka di sini ada garis-garis medan listrik ya kan. Kemudian kalau kita membuat suatu, ini ada lingkaran biru, lingkaran merah, lingkaran kuning gini, maka ini disebut dengan bidang Gauss ya. Nanti yang namanya integral tertutup ds itu artinya dot produk antara vektor medan listrik dan vektor elemen luasan ya gitu. Ini sama dengan muatan yang terlingkupi atau tertutup oleh bidang Gauss gitu. Jadi kalau di sini ada muatannya Q ya kan, kemudian dilingkupi bidang Gauss ya ini adalah Q gitu. Kalau di sini ada muatannya 2Q, Q1, Q2 gitu ya, kemudian di bidang Gauss maka muatan totalnya ya Q1 plus Q2 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Jadi materi hari ini terkait dengan hukum Gauss, motivasi dan definisinya, kemudian kita lihat hukum Coulomb sebagai akibat dari kasus khusus di penyelesaian dari suatu persamaan dari hukum Gauss ya gitu. Kemudian muatan dan muatan pada konduktor ya, kemudian nanti penerapan hukum Gauss gitu. Nah, hukum Gauss muncul itu mestinya menyelesaikan suatu masalah ya gitu. Nah, penyelesaian suatu hukum atau teori dipakai itu biasanya kalau ketika diterapkan itu akan mempersingkat SOP atau mempersingkat cara pengerjaan dan sebagainya dan lebih efektif gitu. Bukan menambah masalah kan seperti itu. Jadi kalau ada teori baru tapi membuat masalah berarti teori nggak bagus ya kan gitu. Kalau bisa hukum atau teori itu bisa mempersingkat pengerjaan tapi juga valid kan gitu. Oke ya, seperti itu. Baik. Nah, dalam hukum dasar di elektrostatika, jadi istilahnya elektrostatika itu kan muatan yang itu statik, yang dia itu diam gitu. Itu ada dua kan. Jadi ada hukum Coulomb, kemudian ada hukum Gauss ya kan. Kalau hukum Coulomb itu kan mendefinisikan gaya interaksi antara dua muatan ya kan. Muatan 1, muatan 2 gitu. Q1, Q2 berjarak R ya gitu. Makanya ada gaya tolak menolak
atau tarik menarik kan gitu. Ini diatur dalam hukum Coulomb ya gitu. Nah, kemudian nanti kalau muatan itu Q misalnya pada jarak tertentu dia menimbulkan medan listrik ya atau medan E gitu, maka ini nanti didefinisikan oleh hukum Gauss ya. Jadi hubungan antara medan listrik dengan muatan-muatan tentu ya. Oke, nah untuk sekedar mengingatkan terkait flux medan, jadi flux dari suatu medan elektrik ya, suatu medan listrik. Misalnya ini ada sebuah muatan positif diletakkan di dalam kulit bola. Ini ada kulit bola nih ya. Kemudian muatan positif taruh di sini, ini muatannya. Bagaimana perubahan flux listrik? Di sini ada perubahan flux itu elemen flux gitu, D flux E pada permukaan DS. Ketika muatan digerakkan dari posisi 1 ke posisi 2. Ini posisi 1-nya sini. Dan posisi 2-nya kita dekatkan ke elemen luasan di sini. Apakah elemen fluxnya itu meningkat, menurun, atau tak berubah? Gitu. Nah, kita kan tahu definisinya flux gitu kan. Ya, ini kan kalau kita lihat D ini kan integral E dot ds gitu kan ya. Nah, di sini kan gitu. Kalau kan nanti diintegralkan ya E dot ds gitu kan. Nah, tentunya kita lihat bahwa kalau ini elemennya, tentunya kalau E-nya besar didekatkan dengan ds ya akan membesar juga. Kalau ini kan ingat E itu berbanding kalau magnitudenya kan berbanding terbalik dengan 1/r² ya kan gitu. Berarti kalau ini didekatkan ke sini, ini akan di ds ini E-nya akan lebih besar ketimbang yang jauh kan gitu. Berarti kemungkinan dia meningkat ya. Oke. Jadi dia meningkat ya kan gitu. Oke. Yang nomor berikutnya, sebuah muatan positif diletakkan di dalam kulit bola. Bagaimana perubahan flux ini total di seluruh permukaan bola ketika bola dipindahkan dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, kita lihat kalau tadi elemennya, sekarang flux totalnya kan berarti kan integral tertutup dari E dot ds kan gitu. ds-nya sini kan bisa macam-macam kan, jadi di sini dan seterusnya. Nah, yang kemungkinan yang bagian sini kan mengecil, tapi bagian sini membesar kan gitu. Tapi untuk keseluruhan, kira-kira gimana? Nah, kalau kita prediksi ya mestinya kalau E-nya 1 ini ya tak berubah, ya kan gitu. Oke, tak berubah. Jadi akan tetap sama. Jadi pindah-pindah sini, ya kalau dilingkupinya E ya E saja kan gitu. Jadi fluxnya ya sama gitu. Jadi ketika ini dipindahkan, bagian elemen di sini fluxnya naik, bagian sini berkurang ya kan. Kalau ini turun di sini, ini naik, ini berkurang. Tapi overall keseluruhan kalau kita integralkan mestinya tidak berubah, sama aja. Kenapa? Karena yang dilingkupi oleh bidang Gauss ini adalah E-nya yang sama ya gitu. Oke. Oke, nah ini dia hukum Gauss ya gitu. Oke, ini agak sedikit ini TM-nya ini masih salahnya mungkin. Jadi ini integral ya, integral tertutup ya. Integral tertutup dari E dot ds gitu. Ya, jadi ini adalah flux. Oke. Jadi ini adalah integral tertutup ya. Integral tertutup gitu. Flux listrik neto yang melampaui sebarang permukaan tertutup, nah itu kan, sebanding dengan muatan yang dilingkupi luasan tersebut gitu. Jadi misalnya ada muatan nih di sini kan. Ini ada muatan Q1. Kemudian kita buat bidang Gauss di sini. Ini. Nah, maka yang namanya Q yang dilingkupi itu ya sebesar Q1 ini gitu. Kalau misalnya ada dua muatan di sini, ada ini Q1, Q2, kemudian kita buat bidang Gauss di sini, ya maka Q yang dilingkupinya ya Q1 plus Q2 gitu. Oke? Gampang ya? Gitu. Nah, bagaimana menggunakannya? Nah, jadi
persamaan tersebut selalu benar, tetapi sepertinya tidak mudah menggunakannya, katanya gitu kan. Tapi kita lihat dulu bahwa ya kita lihat nanti kesimetriannya. Jadi rumus Gauss ini akan mudah kita gunakan seandainya objeknya itu simetri gitu loh. Jadi kita bisa mengeluarkan si vektor E atau medan, jadi medan elektriknya itu keluar integralnya, sehingga yang kita integralkan adalah luasannya saja gitu. Itu yang akan kita lakukan ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga integral nih ya. Jadi ini integral. Tertutup. Oke. Jadi untuk menyelesaikan persamaan di atas, untuk harga E ini harus dipilih permukaan tertutup sehingga diperoleh integral yang memang bisa diselesaikan gitu. Jangan memilih sembarang permukaan, misalnya muatannya bundar, kemudian permukaannya kita buat kotak. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah, ya kan gitu. Bukannya mudah, malah nggak akan ketemu sampai kapanpun, ya kan gitu. Kenapa? Ya karena rumit gitu. Bisa sih, bisa, cuman entah kapan dapatnya kan gitu. Nah untuk itu maka kita membuat suatu bidang permukaan Gauss yang itu memang nanti memudahkan kita untuk mengintegralkannya gitu. Ya. Nah, pertama misalnya, ini arah nih permukaan dipilih sehingga E atau medan listriknya itu berarah paralel atau tegak lurus dengan masing-masing bagian luasan gitu. Jadi kan kalau vektor luasannya ke sana misalnya ya kan, maka vektor E-nya juga ke sana gitu loh. E-nya ke sana atau ke sini gitu. Bertegak lurus. Apa namanya? Antiparalel gitu. Atau bisa juga tegak lurus. Misalnya ini DS ke sana, maka arah E-nya ke sana. Sehingga kalau didotkan, ini akan menjadi kalau Anda lihat nih, kalau dia sejajar, ini EDS. Kenapa? Anda masih ingat nggak kalau misalnya ada vektor A dot vektor B, maka ini kan menjadi besar vektor A, besar vektor B, cos theta. Theta adalah sudut antara A dan B. Kalau cosnya itu 0, berarti cosnya 1 kan, berarti tinggal besarnya E, besarnya DS. Kalau dia tegak lurus, ya cosnya 90, cos 90 kan 0. Jadi E dot DS sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi pertama, Anda membuat permukaan Gauss yang dimana elemen permukaan bidang yang kita bikin itu kalau tidak sejajar itu anti sejajar atau tegak lurus gitu. Jadi boleh tegak lurus atau sejajar ya kan gitu. Jangan yang menyengkong gitu, bikin repot ya. Gitu. Kemudian yang kedua, magnitudenya. Jadi besarnya. Jadi permukaannya itu harus dipilih sehingga besar E itu sama di setiap titik di permukaannya gitu. Ya tegak lurus dengan luasan. Jadi misalnya di mana ya misalnya? Sini aja deh. Jadi misalnya ini ada permukaan ya. Jadi E-nya di setiap permukaan yang kita bikin itu sama gitu. Ini kalau ini kan bola kan. Kalau ini kan misalnya ada muatan nih. Maka bidang Gauss-nya itu bola gitu. Kenapa? Karena E di setiap di sini kan sama semua gitu. Jangan kotak ya kan, misalnya gini. Anda buat kotak gitu. Ini bikin masalah nih. Kenapa? Karena E di sini beda gitu. Sehingga ketika mengintegralkan tambah rumit gitu, bukannya selesai masalahnya kan gitu. Jadi ketika ini terus bikin kotak, ya nggak nyelesain masalah gitu loh, bikin masalah, maka bikinlah bundar gitu kan, sehingga di semua sama gitu ya besarnya ya, sehingga nanti bisa keluar dari integral gitu. Nah ini dia nih. Nah ini. Jadi dengan kondisi di mana E-nya itu sama di setiap elemen permukaan yang kita bikin, maka E itu dapat keluar dari integral. Jadi ketika kita mengintegralkan E dot ds, ini kan kalau dia misalnya sejajar ya, ini tinggal E ds kan. Kalau vektornya sejajar kan berarti besar E, besar ds, cos theta misalnya, sudutnya karena sejajar berarti kan sudutnya 0 tuh, berarti cos 0, 1 kan. Jadi tinggal integral tertutup E ds. Nah karena E-nya itu ini sama semua gitu, berarti kan ini
sama nih bisa keluar dari integral, sehingga yang diintegralkan hanya elemen luasannya saja gitu. Nah, ini merupakan luasan permukaan Gauss yang akan kita integrasikan gitu. Nah, jadi sehingga hukum Gauss itu menjadi lebih sederhana. Jadi E integral dari seluruh permukaan Gauss ini adalah muatan yang dilingkupi oleh bidang Gauss per epsilon 0, ya kan gitu. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan untuk E jika diketahui E-nya, Q-nya diketahui maka E-nya ketemu. Atau kita bisa mencari Q kalau E-nya kita sudah tahu, kan seperti itu ya. Oke, nah ini dia geometri dan integral permukaan. Misalnya gini, jika E konstan pada permukaan dan berarah normal dimanapun, gitu, harga E dapat dikeluarkan dari integral, sehingga hanya tersisa luasannya saja. Tadi kan, kalau ini ya sejajar ya dengan ini, maka integral tertutup ds. Misalnya ini ada E yang sejajar ke arah Y ya, tapi dia ke arah X dan Z-nya tegak lurus. Nah, maka nanti mesti bagian ke arah AB dan juga di sini misalnya ini B ya, berarti ini AC, ini AB-nya akan 0 ya, karena E-nya kan tegak lurus tuh. Nah, yang mempengaruhi hanya ini saja, misalnya CA. Tapi kalau keseluruhan dari kotak ini, kalau kita integralkan, jadi integral tertutup DS dari sebuah kotak yang misalnya panjangnya A, lebarnya B, tingginya C, itu adalah 2AC. 2AC itu A kali C, misalnya ini A kali C sebelah sini dan sebelah sana ya. Kemudian juga 2BC, jadi sebelah sini dan sebelah sini. Ya. Kemudian 2AB, jadi AB yang bawah sama atas. Kalau Anda lihat, yang atas kan permukaannya ke sana, ini yang bawah ke sana, tapi E-nya ke sini juga saling menghilangkan. Yang sebelah sini dia ke sini ya kan, sini. Maka yang sebelah sana dia ke sana, itu juga tegak lurus kan, saling menghilangkan. Nanti yang ada adalah ini. Nanti ada yang ke sana, kalau tergantung E-nya ke sini berarti yang ini positif, yang sebelah sana negatif ya, seperti itu. Oke, nanti kita lihat. Nah, kemudian kalau bidang Gauss-nya itu bola seperti ini, maka integral tertutup ds dari permukaan bola atau kulit bola ini adalah 4πr kuadrat, ya kan? Luas permukaan bola nih 4πr kuadrat. Kemudian kalau silinder, ya ini silinder itu ada dua permukaan kan, ada selubung. Kalau selubung panjangnya L berarti luasannya adalah 2πr kali L, ya, luasan selubungnya adalah 2πrl dan luasan tutupnya itu adalah 2πr kuadrat. Kenapa 2? Ya karena ada 1 sama bawah, 1 dan permukaan bawah. Jadi ini πr kuadrat tambah πr kuadrat, jadi 2πr kuadrat, sedangkan selubungnya adalah 2πrl. Dari mana ini? Waktu SD dulu ya, itu sudah dijelasin. Oke, hukum Gauss kaitannya dengan hukum Coulomb seperti apa? Nah, kita ambil contoh penerapan hukum Gauss pada muatan titik tunggal dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum Coulomb ya gitu. Misalnya kita lihat nih, ada satu muatan positif Q di sini kan. Nah, kemudian kita membuat E-nya, kita tahu dia kalau ini positif dia akan ke atas ya, gitu, akan ke atas ya. Maka kita buat bidang Gauss sini melingkar ya kan, bidang Gauss melingkar sehingga nanti di sini semua sama ya kan gitu. Nah, maka gambarkan bola berjejari R yang berpusat pada muatan. Jadi kita buat ini gitu. Kita membuat ini nih, lingkaran ini. Kita buat ini berjarak R ya gitu. Nah, kemudian mengapa? Ya, karena berarti kan nanti ds-nya kan ke sana. Ya, E-nya juga ke sana, berarti kan sejajar. Sehingga nanti vektor E dot vektor ds-nya ini akan sejajar gitu. Sehingga kalau sejajar kan cos theta-nya akan 1 ya. Sehingga tinggal EDS gitu. Nah, kemudian karena E-nya itu seragam di semua permukaan di sini ya kan jaraknya sama-sama nih.
dari sini ke sini, sini sama E-nya, maka ini keluar dari integral. Sehingga ini tinggal integral ds. Integral tertutup ds dari permukaan bola, tadi kan 4πr kuadrat ya kan gitu. 4πr kuadrat. Nah, dari definisi tadi bahwa integral tertutup E dot D itu sama dengan Q yang dilingkupi bidang Gauss. Nah, Q yang dilingkupinya adalah plus Q. Berarti di sini Q ya plus Q. Jadi per epsilon tadi ya. Q per epsilon. Jadi epsilonnya kita kesiniin 4πr kuadrat E Q. Sehingga E sama dengan 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat. Ini kan medan yang kita peroleh dari hukum Coulomb ya, bahwa kalau ada muatan ujinya itu adalah Q, kemudian ada gaya 1/4 pi Q besar Q kecil per R kuadrat, maka gaya per Q itu adalah medan yang ditimbulkan oleh Q ini ya gitu. Jadi ini seperti ini, sama persis dengan E yang diperoleh dari hukum Coulomb. Oke ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kita juga bisa melihat bola bermuatan seragam nih ya gitu. Jadi berapa magnitudo medan listrik pada bola pejal berjejari A. Misalnya ada bola pejal nih, bola pejal itu bola yang rapat ya. Jari-jarinya itu A gitu. Dengan densitas muatannya seragam yaitu rho. Jadi Coulomb per meter kubik gitu. Jadi rapat muatannya itu rho gitu. Nah, berapa medan listrik di luar bola? Artinya di luar bola itu berarti kan lebih R-nya itu lebih besar dari A gitu. Berapa besar medan listrik misalnya di luar bola? Artinya di luar, jadi ada R. Maka kita kita membuat bidang Gauss yang itu di luar bola kan di sini. Gitu. Kita buat bidang Gauss di sini pada jarak R. R-nya lebih besar daripada A ya gitu. Nah, sehingga kita bisa memasukkan di sini integral E dot ds sama dengan 4πr kuadrat E ya kan? Karena tadi kan ini sudah sejajar nih. Jadi ini menjadi apa namanya di sini kita jadinya ini menjadi E, sorry. Nah, kan gitu. Nah, ini kan E, kemudian integral dari ds bola ini kan 4πr kuadrat, karena kita membuat di sini R ya. 4πr kuadrat. Nah, yang dilingkupinya itu kan Q per epsilon 0. Nah, Q sendiri kalau dia rapatnya rho, berarti kan rho itu muatan persatuan volume, ya kan gitu. Berarti Q-nya adalah volume kali rho. Berarti 4/3 pi A pangkat 3 karena jari-jarinya A kali rho. Nah, berarti kalau Anda masukkan sini E-nya adalah rho A pangkat 3 per ini 3 epsilon R kuadrat. Nah, kalau kita kembalikan rho-nya itu menjadi Q per 4/3 pi A pangkat 3, maka kita akan dapatkan sama. Jadi ini seolah-olah seperti muatan titik ya kan? Seperti muatan titik. Ini seperti muatan titik, ini adalah 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat. Ya kan? Seperti itu. Bisa terima ya? Gitu. Nah, kemudian kalau ini di luar bola, kita dapat ini kan, rho A pangkat 3 per 3 epsilon R kuadrat. Kalau di dalam bola bagaimana? Gitu. Nah, kalau di dalam bola, ya berarti kita membuat lingkaran yang lebih kecil. Jadi medan listrik di dalam, artinya di dalam bola. Jadi ini ada, kalau tadi kalau di luar bola kan kita di luar, kalau di dalam bola berarti kita buat medan bidang Gauss-nya di sini gitu. Ya kan? Ini juga kalau kita sebut misalnya ini R gitu kan boleh. Kita buat bidang Gauss di sini berjarak R kan gitu. Nah, kita masukkan di sini ya kan. Karena R ini lebih kecil dari A. Ini kan A, ini lebih R gitu. Sorry. Di sini kalau saya gambarin di sini boleh ya. Jadi misalnya ini tadi
A, kan gitu. Nah, kalau kita diminta mencari medan listrik di dalam bola, berarti kan kita buat bidang Gauss-nya di sini yang berjarak R. R-nya lebih kecil dari A gitu, karena A-nya ini kan, berarti di sini. Berarti kan di dalam. Nah, sehingga kita masukin bidang Gauss, ini adalah 4πr kuadrat E Q per epsilon. Ingat, Q-nya adalah yang dilingkupi oleh bidang Gauss. Kan berarti Q-nya itu adalah rho kali volume yang di ingat tadi rho-nya tadi Q-nya. Jadi sini Anda lihat Q volume yang dibuat oleh bidang Gauss kita ini adalah 4/3 πr pangkat 3 karena kan ini. Kemudian dikaliin rho gitu. Kalau yang tadi kan 4/3 πa pangkat 3 ya karena adanya dalam satu bola kan gitu. Kalau ini 4/3 πr pangkat 3 karena bidang Gauss kita kan ini yang dilingkupi oleh bidang Gauss kita dikaliin rho. Sehingga kalau dimasukkan ke sini Q-nya kita ganti dengan 4/3 πr pangkat 3 rho sehingga kita dapatkan R-nya tinggal 1 rho 3 epsilon 0. Sehingga Anda lihat E-nya berbanding lurus dengan R. Jadi kalau digambarkan Anda lihat dari 0 sampai A dia lurus gitu. Shoot. Ya kan? Nah, ketika A sampai tak berhingga itu dia sebanding dengan R kuadrat kan dia lurus. Shoot gitu. Jadi ini adalah karakteristik dari medan listrik di dalam ini yang di dalam bola, ini di luar bola. Jadi asalnya naik gitu. Jadi medannya itu dari 0 kemudian sampai A itu naik gitu. Zut, ya itu naik, membesar, habis itu setelah di luar di sini dia mengecil. Zut, gitu. Nah, dengan bidang Gauss mudah. Kalau pakai kolom setengah matang ya, bisa diselesaikan. Cuman ya tadi kita harus bekerja keras ya gitu. Makanya sering disebut dengan apa namanya gaya kerja keras lah gitu ya sebutnya. Oke, jadi seperti itu ya penerapan apa namanya bidang Gauss. Jadi untuk mempermudah kita mencari medan listrik bisa di dalam atau di luar material dengan apa namanya persamaan ini ya seperti itu. Halo? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, siap. Nah, hukum Gauss dan konduktor. Kita tahu bahwa medan listrik di dalam sebuah konduktor itu kan nol. Kecuali karena kalau kecuali dia ada gerakan muatan ya. Jadi kalau ada konduktor itu kalau muatannya itu masih bergerak, ya E-nya di dalam nggak nol. Tapi ketika E di dalam konduktor itu nol, berarti muatannya sudah nggak bergerak kan gitu. Jadi E selalu bahwa dalam konduktor itu E-nya sama dengan nol ya. Di dalam sebuah konduktor E itu selalu sama dengan nol. Karena kalau nggak nol berarti di situ ada gerakan ya gitu dari muatan tersebut. Nah sehingga kalau kita tahu E itu sama dengan nol di dalam sebuah konduktor, berarti kalau kita masukkan ke persamaan Gauss, integral E dot ds E-nya 0 berarti ini 0, padahal ini kan sama dengan Q inside atau Q yang terlingkupi per epsilon 0. Berarti Q yang dilingkupi oleh bidang Gauss, kalau yang dilingkupi itu adalah konduktor, berarti Q inside atau Q muatan di dalam konduktor itu adalah sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa muatan pada konduktor itu selalu ada hanya di permukaannya saja, gitu kan? Tidak ada di dalamnya. Jadi dia ada di sini, bisa bola bermuatan positif, bisa bermuatan negatif dan seterusnya ya, gitu. Jadi di dalam konduktor muatan itu hanya ada di permukaannya saja, nggak ada di dalamnya ya. Oke, yang berikutnya nih, misalnya ada sebuah bola biru ya gitu. Ini sebuah bola biru A. Diletakkan di dalam kulit bola merah. Ini ada kulit bola ya. Bola merah. Ini ada bola biru, kemudian ini ada bola merah. Terdapat muatan QA pada bola biru.
dan muatan Qb pada bola merah. Gitu. Jadi ini ada Qa, ini Qb. Medan listrik di daerah antara bola sama sekali tidak terpengaruh oleh muatan pada kulit bola merah. Betul atau salah? Jadi medan listrik di sini kalau Anda buat bidangnya gitu ya, bidang Gaussnya, di sini antara A dan B ini gitu, di sini. Ini dia bilang tidak dipengaruhi oleh Qb. Betul atau tidak? Halo? Nah, kita buat bidang Gauss di sini. Ingat, bidang Gauss itu adalah hanya dipengaruhi oleh muatan yang dilingkupi bidang Gauss. Nah, ini muatan yang dilingkupi oleh bidang Gauss yang kita buat ini adalah A. Jadi memang tidak dipengaruhi oleh Qb. Jadi betul ya. Gitu. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, kemudian kita lihat kasus lagi ya. Nih, perhatikan kasus berikut ini ya. Sebuah bola pejal membawa muatan Q-3 mikrokulum. Jadi ada bola pejal nih membawa muatan -3 mikrokulum. Terdistribusi di seluruh bola ini ya gitu. Bola ini dilingkupi kulit bola konduktif. Jadi dilingkupi tertutup kulit bola penghantar gitu loh, ya kan, konduktif atau konduktor yang tak bermuatan. Ini kan nggak bermuatan nih, ya kan, gitu, dia penghantar. Nah, kemudian Anda lihat tanda silang ini tanda silang E ini ya. Pertanyaannya nih, yang B sama seperti A, tetapi kulit bola dihilangkan. Ini kasus A, ini kan ada bola membawa muatan -3 mikrokulum dilingkupi oleh kulit bola konduktif ya yang tak bermuatan, gitu kan. Kasus B sama seperti A tapi kulit bolanya dihilangkan gitu loh. Nah, kita lihat yang tanda silang ini kan di luar ini semua. Bandingkan medan listrik di X ini dalam kasus A dan B. Apakah yang A, yang B, atau yang C? Artinya yang A itu E di kasus A itu lebih kecil daripada E di kasus B gitu. Kasus B itu kalau ininya dihilangkan, medan di titik X ini piye gitu. Atau E di A sama dengan E di kasus A sama dengan E di kasus B. Atau E di kasus A lebih besar daripada E di kasus B. Nah, untuk menjawab ini maka kita bikin bidang Gauss, yaitu kalau kita ingin mencari medan di X berarti kita buat bidang Gauss di sini kan. Bener, kayak gitu kan. Sorry, bidang Gaussnya harusnya benar gitu loh ya. Sehingga sama semua, berjari-jari R dari sini semua ke sini. Ini cuma saya aja nggak bisa bulat. Ya. Nggak bisa pakai, nanti rusak laptop saya kalau pakai itu ya. Ini R kan gitu. Jadi kita buat bidang Gauss gitu. Nah, Anda lihat bahwa E di sini adalah muatan yang dilingkupi. Muatan yang dilingkupi kan ini kan -3 mikrokulum. Baik ada kulit ini atau enggak kan sama aja nih gitu. Jadi, karena ini tidak bermuatan gitu loh. Ini kan tanpa muatan, berarti hanya dipengaruhi oleh muatan yang di bola saja. Berarti kemungkinan jawabannya EA sama dengan EB. Jadi A di kasus A sama dengan E di kasus B. Kemudian berapa densitas muatan pada permukaan ini? Pada sisi kulit bola dalam kasus A. Nah, kita ditanya rapat muatan di sini berapa gitu. Berarti kalau ingin kita tahu rapat muatan di sini berarti kita nanti untuk yang 1B ini kita buat bidang Gauss di sini nih. Kemudian kita buat ini sehingga E di sini kan mesti 0. Nah, berarti kan nanti E-nya 0 terus nanti ada sigma ini kan nanti ini itu DS sama dengan 0. Itu kan Q di sini dan di sini kan berarti epsilon sama dengan kita kemungkinan ini sigma 1 lebih besar 0 ya. Karena dia harus positif sehingga nanti
E-nya jadi 0 ya gitu. Ini dugaan saya aja. Nanti kita lihat temuannya. Nah, oke ya. Oke. Jadi gini. Ini Anda lihat yang 1A bandingkan medan listrik di X dalam kasus A dan B ini. Maka kita buat bidang Gauss nih, bidang Gauss sini yang garis-garis ini. Kita buat bidang Gauss. Nah, pilih bola melewati titik X sebagai permukaan Gaussian. Ya kan ini bolanya. Nah, berapa muatan yang terlingkupinya? Nah, ini muatan yang terlingkupinya karena ini tanpa muatan berarti ya sama ini kan. Minus Q, ya Q lah gitu ya. Jadi muatan itu kalau nggak di harga mutlakan juga kalau di sini. Ya, Q ya kan gitu. Berarti min 3. Jadi ada atau tidak ada kulit bola tetap aja muatannya sama. Berarti medan X dalam kasus A dan B sama saja gitu ya. Ingat nih hanya ditentukan oleh muatan itu. Oke. Nah, terus yang ini. Jawaban saya tadi saya duga ini kan. Kemungkinan benar. Oke, gitu. Nah, kan kenapa? Kita lihat kita buat bidang Gauss di sini. Ini kan bidang Gaussnya ini. Nah, maka ingat selama ini konduktor, di sini kan 0, E-nya 0 pada permukaan ini. Maka muatan yang dilingkupi pun harus 0. Nah, muatan yang dilingkupinya itu adalah sigma I dikali 4 PR 1 kuadrat, dia tuh, plus, kan ini kan yang dilingkupinya kan, kalau saya buat itu di sini, yang dilingkupi kasus ini kan berarti dia kan sama dengan 0, muatan yang dilingkupinya itu adalah minus Q ya kan. Kalau di sini kan ada Q gitu, kemudian plus sigma 4 pi R1 kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti sigma I-nya itu kan sama dengan minus Q. Ya kan ini Q ya. Q per 4 pi R1 kuadrat. Nah, karena Q-nya minus, di sini ada minus 3, jadi dia lebih besar. Jadi positif ya. Gitu. Karena dia harus 0 ya gitu. Oke? Gitu. Nah, oke. Apa namanya? Ketika hari apa ya? Itu Selasa kemarin kita berdarah-darah bagaimana mencari medan listrik pada jarak tertentu dari kawat panjang tak berhingga, ya kan gitu. Dengan menggunakan hukum Coulomb, sehingga harus kita integralkan lah di ke sini, di ke sana ya, sehingga ke komponen ke X-nya itu 0, yang ada komponen ke Y, sehingga kita dapat lambda per R kan di situ. Nah, ini dengan bidang Gauss kita lihat nih. Ini kan ada kawat tak berhingga panjang, ya kan, ke arah sumbu X lah gitu. Nah, dari sini maka kita membuat bidang Gaussnya jangan lingkaran. Kenapa? Karena kalau lingkaran itu beda-beda nanti kan. Misalnya ini kalau sini kan E-nya kan ke sana nih, ke sana, ke sana. Nah, kalau Anda buat lingkaran, ini bunuh diri namanya kan. Kenapa? Di sini dengan di sini kan beda nih, gitu. Nah, atau maka kita buat nah, silinder gitu loh. Kenapa? Karena silinder itu bidang Gauss-nya yang silinder itu di sini kan sama nih. Nah, dengan di sini juga kan. Kenapa di sini nanti E-nya akan tegak lurus kan? Bidang Gauss-nya di sini E-nya tegak lurus. Jadi 0 tinggal yang ada adalah di permukaannya saja, ya kan gitu. Nah, jadi ini ER-nya ke sana ya gitu. Jadi kita buat bidang Gauss-nya adalah silinder kan gitu. Kita pilih permukaan Gauss-nya adalah silinder dari jaring R, panjangnya H. Nah, ini kan punya kerapatan lambda kan. Berarti nanti Q yang dilingkupinya oleh itu Q yang dilingkupinya adalah lambda dikalikan H, ya kan? Kenapa? Ya karena kita buat bidang Gauss-nya panjangnya H. Kalau panjangnya 2H ya berarti di sini lambda kali 2H, kan gitu. Oke ya. Sehingga saya anin dulu nih. Ini harus dihapus dulu ini apa ya? Oke. Nah, oke, sama nggak apa-apa. Nah, berarti kan untuk yang bagian tertutupnya ini karena dia apa namanya E-nya ke sana tapi A-nya ke sana,
DA-nya, DS-nya, berarti kan tegak lurus. Dia 0. Nah, bagian kulitnya ini adalah 2πRH kali E, ya kan gitu. Nah, Q-nya itu lambda H. Sehingga kalau Anda masukkan nih, jadi 2πRH E sama dengan lambda H per epsilon 0, kita dapatkan lambda per 2π epsilon 0 R. Anda lihat, ini sama persis dengan yang kita peroleh secara berdarah-darah itu dengan hukum Coulomb. Ini lebih mudah ya kan? Gitu. Jadi E sama dengan lambda per 2π epsilon 0 R. Ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya contohnya. Nah, ini kasus sebuah muatan garis. Ini ada muatan garis ya. Lambda ya diletakkan pada subu utama silinder tak bermuatan. Silinder tak bermuatan. Berjejari RI-nya sama dengan ini R-nya A, kemudiannya ada R di dalam, I-nya itu in, maksudnya di dalam, dan ini out di luar ya. Paling luarnya itu adalah B gitu. Ini kan dia konduktor ya, berarti tak bermuatan. Nah, berapa rapat muatan 0 pada permukaan luar silinder? Gitu. Kita bisa menduga sih di sini kan. Kalau ini positif, berarti di sini akan, karena di sini kan 0, di sini akan negatif. Gitu. Kalau ini negatif, berarti yang luar itu positif. Kemungkinan yang ini, ya kan? Yang C. Oke, nah, gitu. Yang C kenapa? Ya kita lihat nih. Kalau kita buat bidang Gauss di sini ya, bidang Gauss di sini, ini di luar kan? Berarti kan ini muatan yang dilingkupi ini adalah lambda 2πm0R ya kan gitu. Tadi kan sudah kita tahu tadi di luar itu adalah lambda 2πm0R. Kalau di dalam nih di dalam bidang Gauss ini mesti akan sama dengan 0. Ya kan? Kenapa? Di sini 0 ya kan? Di sini 0, di luar itu ada ya kan? Jadi 2πRL-nya ini. Ya. Nah, ini Q yang dilingkupi. Nah, Q yang dilingkupinya Q epsilon 0. Nah, Q yang dilingkupi oleh ini adalah kita bisa menuliskan lambda 0 2π R, ini jari-jarinya B ya. Jadi B dikalikan L, panjangnya L misalnya ya kan. Gitu. Panjang ini ke sini L. Jadi misalnya ini ke sini dibuat L gitu ya. Jadi 2πBL ya kan gitu. Ini lambda 0 epsilon 0. Jadi Q-nya ini Q-nya kan gitu. Jadi out-nya ini kita pakai yang ini. Lambda per 2π epsilon 0 R sama dengan lambda 0 kemudian 2 ini kita coret-coret ke sini ya. Tinggal lambda 0 kali B ya di situ. L-nya juga coret-coret. Anda lihat di sini berarti lambda 0-nya adalah lambda per 2πB. Gitu. Atau kita juga bisa duga bahwa kalau kita buat nanti kita bisa cari lambda di dalam itu adalah minus lambda per B. Jadi lambda in-nya ini mesti minus lambda per 2πB ya kan. Nanti yang di luarnya ada plus lambda per 2πB. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, terdapat sorry, saya minum dulu ya. Ini terdapat lembaran tak hingga yang bermuatan. Lihat gambar ya. Ini ada lembaran tak berhingga gitu ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung medan listrik dekat lembaran tadi dengan hukum Gauss gitu. Permukaan Gaussian yang mana yang baik untuk menghitung medan tersebut? Anda boleh memilih lebih dari satu ya. Ini yang A ini, ini ada A, ini A, ini B, ini C, ini D ya, gitu. Yang A ini adalah silinder di mana sumbunya terletak pada lembarnya gitu. Ini ada silinder yang sumbunya tegak lurus lembarnya. Ini C, ini kubus ya. Nah, kalau dari simetri Anda lihat kubus. Ini bola gitu. Nah, kemungkinan kalau dari kesimetrian yang ini
akan menyusahkan kita karena nanti A-nya itu berbeda-beda ya. Nah, ini kemungkinan ini yang ya kemungkinan karena E-nya akan kesana dan sana kan. Ini yang mungkin. Ini juga dari simetri boleh. Ini juga tidak mungkin. Jadi A, B, dan C aja. Ya. Oke, jadi ini ya dari simetri. Oke, sekarang kita lihat lembaran tak hingga. Jadi lembaran tak hingga itu lembaran yang lebarnya itu apa ya? Kayak kalau misalnya tembok yang melihat semut paling kecil, gitu. Jadi semut paling kecil di tembok yang lebarnya 20 km kali 20 km gitulah ya. Nah, jadi lebar sekali gitu. Nah, kita lihat dari simetri ya, arah medan E-nya mesti ke arah bisa ke sana, bisa ke sini kan. Kalau dia lembarannya positif, itu bisa berarah ke sumbu X sini atau ke sini gitu. Maka dari simetri kita membuat bidang Gauss-nya adalah seperti ini ya kan gitu. Nembus ini kan gitu. Nah, kemudian ini yang dilingkupinya ini kan. Jadi ini adalah yang kalau E-nya ke sana, kalau di sini kan luasannya kan akan tegak lurus nih selimutnya. Tapi kalau A-nya kan satu ke sana, satu ke sana ya gitu. Udah lihat? Sehingga pada selubung integral E dot ds sama dengan 0. Kenapa? Karena ds-nya itu tegak lurus dengan arah E-nya. Arah E-nya kan ke sana, sementara ds-nya ke sana. Jadi kan E-nya ke sana, ini E-nya, ds-nya bisa ke sana kan? Ini tegak lurus, sehingga integral E dot ds-nya sama dengan 0. Kemudian pada tutup, nah ini kan kemungkinannya yang satu ke sana, oke. Kemudian yang satu juga ke sana, berarti kan sama-sama positif ya, berarti ini ada 2A kali E. Karena satu ke sana, satu ke sana. Kan gitu. Nah, bidang yang dilingkupinya itu adalah ini. Berarti kalau dia itu sigma, jadi rapat muatan persatuan luas, kalau yang dilingkupi itu adalah A, berarti kan muatannya adalah sigma kali A. Sehingga epsilon 0 2EA sama dengan sigma A. Sehingga E-nya itu adalah sigma per 2 epsilon. Nah, harus menjadi perhatian Anda bahwa ketika ada lembar bidang tak berhingga yang bermuatan, itu menimbulkan medan listrik yang konstan gitu loh. Jadi dia tidak fungsi R. Anda lihat sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di mana-mana gitu, sama gitu loh. Ya kan? Sigma per 2 epsilon 0 gitu. Itu ya. Jadi ini adalah kalau ada bidang seperti ini maka sigma per 2 epsilon 0 E-nya ya. Di sini atau di sini ya. Nah, dua lembar tak berhingga sekarang. Jadi ada yang ini bermuatan positif, yang ini lembarannya bermuatan negatif. Maka kita bisa lihat kalau di daerah ini kan di dalam, ini di luar nih ya. Ini kan bermuatan positif, berarti kan E-nya yang sebelah sini kan ke sana. Yang di sini ini juga ke sana, ya gitu. Nah, kemudian yang sebelah sini, kalau ini negatif, dia kan E-nya ke sana, sudut ke sini. Yang sebelah sini, kan ini dia menuju ke sini. Sehingga kan besarnya ini sama kan, sigma per 2 epsilon 0 tadi. Ini yang ini. 2 lambda per 2 sigma per 2 epsilon 0 ya. Ini, kan berarti besarnya sama, berarti ini saling menghilangkan. Artinya E di sini 0, E di sini juga 0. Jadi kalau ada dua lembar tak berhingga gitu, yang satu dimuati positif, yang satu dimuati negatif. Maka kita buat bidang Gauss yang sini kan. Ini A dan A ya gitu. Nah, kita lihat medan di luar, jadi ini dan ini 0 dengan dua cara ya tentunya. Jadi hukum superposisi atau dengan menggunakan permukaan Gauss yang melingkupi muatan kosong. Ya, Anda lihat, ini kan satu positif, satu negatif. Sigmanya kan sama. Jadi Q total yang dilingkupi bidang Gauss-nya itu adalah sigma kali A, yang ini positif kan, min sigma kali A. Jadi 0 kan gitu. Iya kan? Jadi yang di luar ini adalah 0 gitu. Ya kan tadi kan bidang yang dilingkupinya itu 0.
Nah, medan di dalam ini tidak nol gitu. Kenapa? Ya, Anda lihat di sini. Yang satu ke sana, yang satu ke sana, ya kan? Yang ini kan ke sana. Yang ini ke sana. Jadi ini ada E-nya gitu. Nah, ini dari superposisi juga di superposisi. Jadi kalau yang ini ke sini, kalau yang satu itu kan sigma per 2 epsilon. Yang satu juga sigma per 2 epsilon. Berarti bidang di sini ada superposisinya. Berarti setengah tambah setengah adalah setengah kan? Satu kan? Jadi sigma per epsilon. Ini dari mana? Nah, kita masukin bidang Gaussnya jangan semuanya, tapi ini gitu. Nah, Anda lihat di sini. Yang di sini akan nol, ya kan? Nah, kita lihat yang ini. Yang ini kan tadi E-nya 0 ya. Ini yang di sini E-nya sudah 0. Yang ada adalah sini saja. Berarti ini sigmanya, ini yang di luar, Anda lihat di sini. Ini yang di luar, ya. E di luar ini E-nya 0 kan. Ini E yang di dalam, ini E yang di dalam. Jadi A kali E yang di dalam. Bidang yang dilingkupi oleh Gauss-nya itu adalah sigma per, di sini kan berarti sigma per, kali A ya, sigma kali A per epsilon 0. Sehingga, nah ini kan gini, sama dengan sigma per epsilon 0 kali A ya. Sehingga A-nya coret-coret nih. Coret-coret, jadi E yang di dalam itu adalah sigma per epsilon 0. Ini atau superposisi dari dua ini. Jadi ketika ada bidang tabur, ada apa luasan, apa namanya, tembok yang tak berhingga besar, ini positif, ini negatif, maka di dalamnya ada superposisi dari keduanya kan gitu. Jadi dia sigma per epsilon. Oke. Bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Baik, sampai sini ya. Oke. Oke, ini ada lembaran bermuatan ya. Ini ada bahan tak bermuatan nih. Kemudian ini ada lembar. Ini ada titik A, B, C, dan D gitu ya. Ada ini ya. Oke. Lembar ini kemudian ada bahan ini, bahan tak bermuatan. Ini muatan sebelah kiri, ini muatan sebelah kanan gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih bahwa ini kan ini kan yang di sini E1, kemudian ini ada IL min ER ini sama dengan 0. Artinya apa? Medan karena E1 ditambah ini medan karena ini positif kan juga, kemudian ini min ER gitu, ini sama dengan 0. Ini kalau Anda lihat, karena ini tak bermuatan, kalau ini muatannya positif kan ini berarti kalau ini bermuatan positif, nah Anda lihat di sini ini bermuatan positif, ini bermuatan ini positif, ini negatif ya, karena dia tidak bermuatan ya gitu. Atau kita bahan tak bermuatan sigma L plus sigma R ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi sigma 1 plus 2 sigma L ini sama dengan 0, berarti sigma L sama dengan setengah sigma 1 yang R itu positif gitu. Nah, Anda lihat di sini. Nah, jadi E di A, jadi medan elektrik di A ini minus sigma 1 per 2. Karena kan positif ke sana ya, positif ke kanan. Berarti kalau di A dia medannya ke kiri, berarti ini minus. Ini arah X ya gitu, dia ke kiri. Kalau di B, nah ini kan dia akan ke kanan ya, berarti plus sigma 1 2 epsilon 0. Di C ini akan 0 ya gitu. Nah, kemudian di D ini akan dia positif juga ya, sigma 1 ke sini ya, seperti itu. Nah, kemudian maka ketika Anda lihat di sini sigma L sama ini seperti ini ya.
Nah, jadi petunjuk anggap sigmanya itu positif. Jadi jika negatif, jawabannya bisa juga. Anggap X-nya ke arah kanan. Ya, gunakan superposisi, awas tandanya. Jadi seperti itu. Kita dapat ini ya. Oke, nah jadi ringkasannya, hukum Gauss atau flux medanistik yang melewati luasan tertutup itu sebanding dengan muatan yang terlingkupinya, ya kan gitu. Jadi ini ya, hukum Gauss membuat solusi medan E menjadi lebih mudah dengan adanya simetri. Nah, hukum Gauss membuktikan bahwa tidak terdapat medanistik di dalam konduktor ya gitu. Oke. Oke, itu yang untuk ini nanti contoh-contohnya bisa Anda lihat sendiri ya. Oke, ini kita masih ada cukup waktu. Saya masuk ke topik berikutnya, yaitu konsep apa namanya, energi potensial dan potensial listrik ya. Gitu. Oh ya, nanti di akhir kuliah itu saya sudah mengupload PR ya untuk Anda, untuk PR terkait dengan medan listrik dan juga hukum Gauss ya. Gitu. Dan mudah-mudahan PR Anda yang minggu lalu sudah Anda kerjakan. Sip ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Oke, nah kita masuk ke energi potensial listrik, kemudian dan potensial listrik ya. Jadi kan kalau ada dua sumber muatan, jadi ada muatan, maka di situ di sekitar jadi kalau ada muatan Q misalnya, maka di sekitar muatan itu ada medan listrik ya gitu. Ada E. Kalau misalnya kemudian ada muatan, ini muatan 1, muncul muatan 2 di sini, Q2, maka Q2 akan mendapat gaya Coulomb. Jadi kalau ini positif-positif, dia akan ada tolak-menolak, gitu kan. Nah, selain apa namanya, kita bisa menghitung berapa gaya Coulomb-nya, kita juga bisa menghitung energi potensial listriknya gitu. Energi potensial. Kenapa? Karena misalnya kalau Q1, Q2 itu kita pertahankan pada posisi R tertentu, maka ini akan ada usaha untuk membawa suatu muatan dari tak berhingga ke posisi R gitu. Kan gitu. Jadi ada usaha untuk membawa suatu muatan positif ya yang dari tak berhingga ke titik R. Nah, usaha itu disebut dengan energi potensial listrik gitu. Nah, nanti energi potensial listrik itu kaitannya dengan potensial listrik juga. Jadi pada titik tertentu ada potensial listrik yang itu ya ingat kalau energi potensial listrik itu adalah besaran skalar ya. Gitu. Oke, jadi misalnya membawa muatan dari titik A ke titik B gitu. Ini ada medan listrik nih, kemudian ada membawa muatan dari titik A ke titik B. Maka ini perlu usaha gitu untuk melawan gaya Coulomb-nya kan gitu. Nah, jadi ini adalah kita akan membahas gaya konservatif, kemudian gaya konservasi energi ya. Ingat energi total di dalam kalau pada suatu sistem itu hanya berlaku gaya konservatif, ingat energi totalnya itu adalah energi mekaniknya akan konstan atau konserv ya gitu. Yaitu merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial ya kan gitu. Nah, energi potensial listrik itu kemudian nanti kita akan bahas juga konsep potensial listriknya. Kemudian potensial itu bebas dari lintasan gitu kan. Kemudian menghitung potensial listrik dari n titik muatan gitu. Kemudian kita lihat ya dipole dan sebagainya ya. Gitu. Oke, kita masuk ke konservasi energi sebuah partikel ya. Kita tahu di fisika 1 kalau benda bergerak dalam medan gravitasi, ketika dia bergerak, itu dia punya energi gerak yang disebut dengan energi kinetik yang dilambangkan dengan ini kan. Jadi energi kinetik itu ada energi gerak. Ini dia. Ini energi kinetik.
Nah, kemudian karena konsep posisinya terhadap ketinggian dan sebagainya, itu kita punya yang namanya energi potensial, ya kan, gitu. Energi potensial, ini energi kinetik, ini energi potensial, yang di situ MGH dan seterusnya lah ya. Sehingga energi kinetik ya, non relativistik, kemudian ada energi potensial. Nah, energi kinetik plus energi potensial itu ada energi mekanik yang kalau misalnya yang berlaku pada objek itu adalah gaya konservatif, maka energi mekaniknya selalu konstan, ya kan gitu. Contoh gaya konservatif itu ada gaya gravitasi, ya kan? Ini energi potensial gravitasi, kemudian gaya pada pegas, sering disebut energi pegas atau hukum Hooke ya. Itu tenaga potensialnya adalah setengah kx, energi potensialnya setengah kx kuadrat ya, bukan kx kuadrat ya. Kemudian energi listrik ini yang akan kita bahas ya. Gitu. Nah, contoh gaya non konservatif itu adalah gesekan, kemudian redaman karena kekentalan dan sebagainya. Kita sudah bahas itu. Ya, contoh gaya gravitasi adalah gaya konservatif ya. Jadi misalnya ini kan kita sudah bahas ya. Jadi kalau ketika di titik satu objek itu kan memiliki energi potensial yang besar, tapi energi kinetiknya kecil ya kan gitu. Jadi ketika di sini energi potensialnya besar, tapi energi kinetiknya kecil, jadi dia lambat. Nah, ketika ke sini energi potensialnya mengecil, tapi energi kinetiknya bertambah gitu. Jadi ketika mendekati matahari, jadi ketika jauh dari matahari, objek itu memiliki energi potensial besar, tapi energi kinetik lambat. Tapi ketika di titik 2 ini, dia energi potensialnya mengecil, tapi energi kinetiknya bertambah. Jadi semakin cepat ya gitu. Nah, sehingga energi kinetiknya itu selalu konstan. Jadi energi kinetik plus energi potensial selalu konstan. Nah, gaya listrik juga konservatif ya, dia konserv juga. Jadi partikel bermuatan bergerak melalui daerah medan listrik ya di situ. Nah, muatan negatif ini tertarik ke muatan positif ya gitu. Yang diam misalnya dia ke sini. Nah, saat jauh muatan negatif memiliki energi potensial besar, tapi energi kinetiknya kecil terhadap muatan positif ya. Dan saat mendekat, energi kinetiknya itu semakin cepat, tapi energi potensialnya semakin lambat terhadap positif. Tapi energi totalnya tetap konstan ya gitu. Nah, kita akan bicara energi potensial listrik dan potensial elektrostatik gitu ya. Oke. Energi potensial listrik ya. Bayangkan dua muatan positif. Bayangkan dua muatan positif nih ya. Satu muatan Q1 dan yang lainnya bermuatan Q2. Awalnya muatan saling jauh seperti ini ya. Sehingga katakanlah energi potensialnya sebut UI di sini. I-nya inisial ya. U awal. Ini bernilai 0. Boleh kita mendefinisikan energi 0 di satu titik tertentu ya gitu. Nah, ketika kita mendekatkan kedua partikel tersebut, jadi ini jauh ini kita dekatkan. Nah, kita butuh kerja karena harus ini kan kalau ini positif kan mereka itu kan saling tolak menolak. Maka kalau kita dekatkan tadi kan kita balik lagi, kita dekatkan berarti perlu energi gitu loh. Perlu energi dari luar. Nah, energi akhir akan meningkat sebesar, nah ini delta U itu sama dengan U akhir dikurangi U awal sama dengan delta usaha. Anda masih ingat kan usaha itu adalah integral F dot dr, ya kan? Oke, energi potensial listrik selanjutnya ini anggap Q1 tetap di pusat koordinat. Berapa kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan Q2 dari jarak tak berhingga menjadi jarak R misalnya? Tuh, Anda dorong ya. Anda dorong. Nah, ingat, minus kerja ya, sama dengan gaya kali jarak. Jadi delta W adalah gaya dot dl. Kan gitu. Jadi ini kerja, itu adalah gaya kali jarak. Jadi bukan minus ini. Kerja sama dengan gaya kali jarak gitu loh ya.
kerja kita dikalikan jarak dari tak berhingga, L itu dari tak berhingga sampai R. Nah, gaya kita lakukan itu adalah minus, jadi gaya kita itu melawan gaya kolom. Gaya kolomnya kan, kalau Anda lihat ini ke sini, maka kerja kita ke sana. Sehingga ini gaya kolom. Gaya kolomnya itu K, Q1, Q2 per R12 kuadrat. Ya, gitu. Nah, ini kalau kemudian Anda integralkan ke R asen, ya R asennya itu dari tak berhingga sampai R, berarti kan ini kalau Anda integralkan kan menjadi R min 1 ya, kalau Anda integralkan. Nah, ini kan menjadi tinggal separ R kan, dari R tak berhingga sampai R. Sehingga nanti yang tak berhingga itu kan 0, jadi K Q1 ini per R. Jadi Anda lihat usaha yang dilakukan oleh konfigurasi seperti ini adalah Q1, Q2 per R. Ini yang disebut dengan energi potensial listrik dari konfigurasi Q1, Q2. Nah, energi potensial listrik Q1, Q2 per R itu kan skalar ya. Berarti dia bisa berharga positif, bisa berharga negatif, bergantung pada Q-nya, ya kan? Kalau Q1, Q2-nya itu sejenis, maka energi potensial listriknya positif. Artinya positif itu adalah kita perlu kerja luar untuk menahan konfigurasi seperti ini. Tapi dia juga bisa negatif, ya. Artinya kalau Q1 dan Q2-nya berlawanan, dia bisa negatif. Artinya kita perlu energi untuk memisahkan, gitu. Ya, dia akan bersatu sendiri atau ya kita perlu energi untuk memisahkannya gitu. Jadi energi potensial itu bisa positif, bisa negatif ya, tergantung dari tanda Q1 dan Q2-nya. Nah, jika Q2 negatif tetapi Q1 tetap positif, maka kerja yang dibutuhkan akan negatif. Artinya muatan akan saling mendekati sendiri. Jadi kalau Q1 positif, Q2 negatif, muatan itu akan saling mendekati dulu. Ya. Artinya usahanya negatif gitu untuk memisahkan. Dalam kasus ini energi akhirnya negatif. Partikel akan bergerak sehingga meminimalkan U akhirnya. Jadi partikel itu akan selalu bergerak untuk meminimalkan energi akhir ya, U akhirnya. Nah, ini contoh energi listriknya ya. Jadi ini ada energi fisi nuklir ya. Ini ada inti uranium 235 plus neutron. Ini menjadi inti anak barium dan kripton. Nah, berapa U dari kedua inti tersebut? Kita lihat. U-nya U-nya itu jarak antar barium dan kripton ini adalah 14,6 kali 10 × 15 meter ya. Berarti ini D-nya. Q-nya, Q1-nya ini kan 56 proton ya. Berarti min 56E. Yang ini min 36E. Kemudian 1,6 kolom per E. Sehingga kita dapatkan ini 200 mega elektron volt. Jadi U dari kedua inti itu kalau kita bisa memecahkan itu 100 mega elektron volt. Bandingkan bentar ya. Bandingkan dengan energi yang dilepaskan pada reaksi kimia biasa ya, yang hanya 10 elektron volt. Nah, dengan energi ini K itu panas menggerakkan, bisa dipakai untuk menggerakkan turbin ya, yaitu membangkitkan listrik atau sering disebut dengan PLTN ya kan gitu. Untuk uranium ditambah neutron nanti menjadi barium kripton dan itu bisa dipakai Anda lihat 200 mega elektron volt di mana reaksi kimia ya, biasa. Oke. Nah, kita lihat lagi energi potensial listrik. Misalnya ini contoh berapa U dari kelompok muatan di samping. Ini minus Q, ini 2Q, ini Q. Ya, kita jumlahin aja masing-masing. Ya kan? Step 1, letakkan plus 2Q dari tak hingga. Tak ada apa-apa kan, karena nggak ada teman-temannya. Kedua, kita meletakkan minus Q yang ada gaya tarik. Sehingga U-nya adalah
2Q kalikan min Q per 4Pi epsilon 0D. Kan jaraknya ini D. Kemudian yang berikutnya, letakkan minus Q yang akan tertarik 2Q dan juga ditolak oleh minus Q. Sehingga total dari 3 konfigurasi ini akan muncul 2Q min Q per 4Pi epsilon D plus 2Q dikalikan Q minus Q ya, 4Pi ini kali minus Q per ini. Anda lihat seperti ini. Nah, jadi kalau ada 4 gimana ya, dijumlahin lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau ada 6 jumlahin semua gitu ya. Itu adalah U ya gitu. Nah, jadi kerja yang diperlukan itu bernilai negatif untuk membawa ketiga muatan dari tak hingga menjadi seperti itu ya gitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya. Jadi ini sudah lebih dari 50 menit ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke, baik. Ada pertanyaan atau saya share lagi absensinya? Yang belum absen ada? Silakan. Maaf Pak, saya nggak bisa absen Pak HP-nya. Oke. Nanti saya absenkan ya secara manual. Setelah yang absen selesai. Oke, kalau gitu, oke masih ada yang mau absen, oke. Atau mau ada yang tanya sambil nunggu yang absen? Ini sudah semua absen ya, berarti yang manual ya, oke. Oke, Ria ada? Ada Pak. Oke. Kemudian Safira. Halo Safira. Ahmad. Muhammad Lutfi. Damaris Tia. Ada Pak. Halo Pak. Ini siapa? Muhammad Lutfi. Damaris Tia. Muhammad Lutfi ada? Pak, tadi Ahmad Syafi'i ada Pak. Ahmad Syafi'i, oke. Ahmad Syafi'i ada. Kemudian Muhammad Lutfi ada? Oh, ada, oke. Kemudian siapa lagi tadi yang belum? Oh, ini Safira ada? Halo Safira. Enggak ada, udah semua ya? Oke. Oke, sudah saya simpan. Oke, baik. Begitu ya. Jadi nanti PR keduanya itu ada setelah kuliah ini. Ya, nanti akan muncul di GC-nya. Nanti PR itu jawabannya sama pembahasannya akan dilakukan oleh grader ya. Nanti tapi gradernya belum muncul tuh. Nanti gradernya akan saya undang juga di Google Class ini ya. Nanti itu bersama dengan grader ya untuk membahasnya ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.